Oleh Romani sudah bertemu dengan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erik, dan sudah terjadi ada kesepakatan yang luar biasa. Oleh Romani menyatakan dia siap untuk menjadi bagian terpenting dalam tim nasional, dalam upaya juga PSSI dan Pak Ketua untuk membawa tim nasional ini terbang tinggi di Asia. Paling tidak bisa bertarung di Piala Dunia, entah kita dapatkan pada Piala Dunia 2026. Seandainya kita masih punya harapan untuk bisa lolos sampai ke putaran keempat dengan menempati posisi keempat di grup C, dan itu menjadi harapan dari Pak Ketua Umum, atau kita akan bertanding di Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan menatap Piala Dunia 2030 yang akan datang. Oleh sepakat, oleh siap untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kemarin dia nonton di GBK menyaksikan Indonesia lawan Jepang, kalah kita dengan 0-4. Ya, tapi dia tidak merasa bimbang, ya, walaupun kalah, karena dia sudah berketetapan, ya, niatnya sudah bulat untuk Indonesia. Sebelumnya kan agak dipertimbangkan, makanya agak alot, ya, pembicaraan dengan Oleh Romani, sudah bicara dengan Pak Erik bahkan, tapi masih lama dan sekarang, ya, ada kejutan besar dengan satsetnya dia tiba di Indonesia, ya, dan saya sempat ke mitra keluarga, ya, salah satu rujukan kerjasama antara PSSI dan pihak rumah sakit untuk setiap pemain-pemain yang akan diambil dari diaspora untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, selalu diperiksa medisnya, dicek di mitra keluarga di rumah sakit di Cibubur. Nah, Oleh sudah dari sana, ya, sudah selesai, dia ada cek dengan Dokter Febri itu mungkin sekitar 2 jam. Dan dianggap dia layak untuk bisa diproses terus, karena itu bagian dari proses dia untuk menuju ke pengambilan sumpah. Dan kemarin seperti dalam unggahan Pak Erik sudah bertemu, dan unggahannya biasanya salaman, tapi sekarang ada menunjuk ke kamera. Wah, ini Pak Erik bilang sekali-sekali ini gaya dulu yang agak berbeda. Nah, terlepas dari itu, Pak Erik mengatakan berterima kasih dengan komitmen dari Oleh Romani. Ya, Oleh Romani sudah bisa datang dan sudah membuka hatinya, ya, membela tim nasional Indonesia untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, dan artinya dia bisa melepas semua hak-hak dia yang ada di Belanda. Itu yang membuat Erik terharu, dan dia sudah bisa melihat Oleh kemarin di GBK perjuangan teman-temannya, ya. Mungkin Oleh sih berpikir Indonesia bisa paling tidak meraih angka 1 atau imbang, tapi kemudian kalah, namun dia tidak merasa kecewa atau bisa banyak yang mengatakan mengurungkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia setelah melihat hasil melawan Jepang. Tidak, ya. Oleh tetap akan maju, ya, maju terus untuk proses dia menjadi warga negara Indonesia, apalagi sudah bicara dengan Pak Erik, dan ini bagian dari proyek, ya, jangka panjang. Pak Erik bilang untuk ke depan, jadi tidak melihat di sininya. Kalaupun seandainya kita tetap gagal ke sana, Oleh tetap akan setia untuk menjalani proses dia sebagai warga negara Indonesia bermain untuk tim nasional, karena masih banyak ke depan, ya, yang dipersiapkan. Jalan tuh masih panjang, jadi tidak serta-merta bentuk dalam 2-3 tahun langsung bersatu, tidak. Pak Erik mau dengan tim ini agak matang. Jepang itu sudah matang sudah lama, karena Moriyasu aja 2018 jadi pelatih, dan dia sudah ikut di 2 Piala Dunia terakhir, dan semua pemain dia ramu dengan baik dan semua sudah matang. Nah, kalau kita di sini kan banyak yang baru datang, baru bergabung, belum bisa dapat chemistry yang baik, ya, terus. Nah, ini butuh proses untuk ke depan. Jadi kalau mereka sudah bersama-sama, ya, di dalam 3 tahun ke depan, nah ini yang bagus, ya. Dan Oleh, ketika tadi saya menanyakan ke Pak Ketua, bagaimana kesempatan Oleh untuk cepat diproses untuk ke depan, ya, Pak Ketua bilang ya semoga cepat, ya, karena pertandingan yang bisa diambil oleh ini melawan Australia dan melawan Bahrain pada bulan Maret 2025. Makanya Pak Ketua tadi menjawab bahwa semoga dia sudah bisa bermain, dan saya rasa bisa. Ini masih jauh, masih November, ya, masih ada 4 bulan lah ke depan. Jadi yang lain aja proses 1 bulan itu cepat dengan satsetnya, ya, kita bisa lihat, ya, sudah ada contoh-contoh yang banyak dari seluruh pemain kita yang diambil untuk menjadi warga negara Indonesia, apalagi dengan Oleh yang masih punya 4 bulan. Jadi saya pikir ini kecil, prosesnya kecil sekali untuk
terlalu gampang lah buat Pak Erik dan PSSI. Kalaupun bulan depan bisa diambil sumpah, ya pikir itu akan terjadi. Ya kalaupun di bulan Januari itu pasti akan terjadi. Tapi Pak Erik bilang itu bisa tersedia lawan Australia dan lawan Bahrain. Karena kita kan ada 4 pertandingan di 2025. Setelah Australia dan Bahrain, kita akan menjamu Cina di GBK dan terbang ke Jepang untuk pertandingan terakhir. Ya, makanya laga melawan Arab Saudi ini dianggap penting. Kalau mendapat 3 angka, nah berarti target untuk ada di posisi keempat sesuai dengan keinginan dari Pak Erik itu bisa terwujud. Ya, dan oleh juga memotivasi pasti teman-temannya untuk ayo bertanding melawan Arab dan meraih hasil yang baik. Dukungan dia luar biasa ya, saya pikir. Dan ini suatu hal yang bagus, sudah memecah selama ini bagaimana solusi untuk pemain depan. Nomor 9 itu masih kurang ya, apalagi Rafael Alclamer di depan yang ya kurang begitu oke lah ya, kalau bisa melihat sebagai seorang striker, karena memang dia bukan pemain nomor 9, tapi selama ini STY terus bisa memasang dia ya. Tapi sekarang sudah ada Ole, saya bisa pastikan ketika dia bermain pada 2025 bulan Maret melawan Bahrain dan Australia, dia akan menjadi pemain utama. Bisa saja Alclamer itu tersisi dan bisa menjadi di bangku cadangan. Karena Oli akan bermain di sana, kemudian di kanan kita bisa tahu ada Eliano atau dengan Yakob Sayuri, atau Alclamer akan digeser bermain di sayap kanan. Tapi yang pasti Oli akan mendapat tempat.